Hari ini dalam kalender gereja kita kenal yang namanya Minggu Palem. Ya, kenapa dikatakan Minggu Palem? Karena pada waktu 5 hari sebelum Yesus naik di atas kayu salib, itu Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, saudara, dia suruh murid-muridnya pergi pinjam, suruh ambil keledai. Dan kemudian Yesus ambil keledai itu untuk naik di atas keledai. Dan kemudian apa? Firman Tuhan berkata, Yesus masuk ke kota Yerusalem. Kalau saudara pergi itu dari Bukit Zaitun itu ada jalan menurun. Kalau saudara ke Israel pasti diajak ke jalan itu, jalan di mana Yesus naik keledai dan orang-orang banyak itu melepas jubah mereka. Mereka taruh di jalan dan kemudian mereka bawa daun-daun palem dan mereka berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, saudara. Nah, ini sangat terkenal Minggu Palem, saudara. Ya, kenapa Yesus itu masuk 5 hari sebelum dia disalib, saudara? Ini menggenapi apa yang ada dalam firman Tuhan. Saudara tahu, pada waktu orang Israel disuruh merayakan Paskah pertama kali, di kitab Keluaran pasal yang ke-12 kalau tidak salah, itu Tuhan kasih perintah 5 hari ya sebelum mereka merayakan Paskah, itu mereka disuruh ambil anak domba Paskah. Dan kemudian anak domba itu dibawa ke rumah untuk apa? Mereka teliti apakah ada cacat atau celah atau tidak, saudara. Jadi Yesus itu menggenapi, saudara, 5 hari sebelum dia naik di atas kayu salib, dia masuk ke Yerusalem untuk apa? Dia dicobai oleh ahli-ahli Taurat, dia diteliti ya oleh para pengajar-pengajar sebelum dia naik di atas kayu salib untuk membuktikan bahwa dia tak bercacat, tak bercelah. Saudara lihat, bahkan sampai mau matinya saja digenapi seluruh yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya, kemudian apa? Dikatakan dia menggenapi Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Bahwa Mesias itu akan datang masuk dengan naik keledai. Kenapa naik keledai? Raja kok naik keledai, saudara? Ya, raja itu biasanya naik kuda. Saudara tahu kuda itu lambang kekuatan. Memang kalau raja mau berperang, dia naik kuda, tidak mungkin naik keledai. Tapi kalau raja naik keledai, itu artinya raja itu sedang membawa damai. Dia tidak sedang mau perang. Nah, ini menggambarkan kedatangan Yesus yang pertama. Bukan untuk perang, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan manusia. Amin, saudara. Ya, dia naik keledai, dia datang sebagai juru selamat manusia. Nanti kedatangan yang kedua, dia akan menunggang kuda, saudara. Raja itu akan naik kuda dan dia akan melawan antikris dan semua pengikutnya, saudara. Tapi itu belum, saudara. Nanti kita akan masuk ke masa itu, saudara. Ya. Tapi sebelum itu terjadi kita akan diangkat terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama turun dengan Tuhan. Dia akan menaik kuda dan kita akan ikut bersama dia. Itu janji Tuhan. Itu pengharapan buat kita, saudara. Amin, saudara. Makanya waktu saya meneliti apa yang mau saya sampaikan hari ini, saudara, saya mendapatkan begitu banyak hal yang sebenarnya saya mau sampaikan, tapi waduh, kalau semuanya tidak cukup waktunya, saudara. Karena saya melihat 5 hari Yesus sebelum mati, dia mengajar pelajaran-pelajaran yang begitu penting, saudara. Kalau saudara tahu bahwa orang mau meninggal, kalau dia tahu dia sudah mau meninggal, misalnya 5 hari lagi dia tahu dia mau meninggal, kira-kira kalau dia panggil orang-orang untuk datang untuk ngomong omongan-omongan yang penting atau omong-omongan yang tak berguna, saudara? Pasti yang penting, betul? Ini Yesus, dia tahu dia mau naik ke atas kayu salib. Dia tahu dia akan menyerahkan dirinya. Dia tahu dia akan mati. Jadi saya percaya 5 hari Yesus di kota Yerusalem. Itu 5 hari yang betul-betul padat, berisi. Dan apa yang dia sampaikan itu, saudara, betul-betul luar biasa. Dari keempat kitab Injil, saudara. Ada begitu banyak hal yang bisa kita dapat. Saya cuma summarize sedikit di Injil Yohanes. Yesus mengajarkan murid-murid tentang peristiwa membasuh kaki. Dan ingat kisah itu. Membasuh kaki. Kemudian Yesus ajarkan tentang Roh Kudus. Bahwa kalau dia pergi, murid-muridnya tidak ditinggal sendirian. Mereka punya Roh Kudus sebagai penolong, pengganti Yesus. Yesus ajarkan tentang Roh Kudus. Ya, di Matius, Markus, Lukas itu ada satu kesamaan. Yesus bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus bicara tentang akhir zaman, saudara. Makanya saya lihat
peristiwa tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu sebuah kepastian. Amin saudara. Dan ini Yesus ajarkan ketika dia mau naik di atas kayu salib. Dia sampaikan ini saudara. Dia sampaikan bahwa dia akan datang kembali. Saudara, ini satu hal yang pengharapan buat kita orang percaya. Amin saudara. Di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang mungkin penuh dengan ketidakpastian, kita punya sebuah pengharapan yang pasti bahwa kita punya Tuhan yang akan datang kembali. Amin. Dan pengharapan itu sebuah kepastian buat kita karena ada satu hal yang belum kita alami, yaitu apa? Tubuh kita belum diubah dengan tubuh kemuliaan. Dan itu janji Tuhan. Kalau semuanya ditepati, bahkan sampai yang kecil-kecil naik keledai saja ditepati, apalagi janji yang besar ini pasti ditepati dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kalau semuanya ditepati, kalau Tuhan semua sampai hal yang detail dia tepati, masakan janjinya buat hidup saudara tidak ditepati? Amin saudara. Kita punya Tuhan yang sangat presisi, sangat detail saudara. Kalau dia berjanji dia pasti akan menggenapinya. Amin saudara. Dan hari ini saya mau share dari satu apa yang diajarkan saudara. Ya di dalam 5 hari ini, kita tidak ibadah 5 hari tapi saya mau ambil satu kisah, satu perumpamaan yang Yesus ajar di dalam 5 hari terakhir dia ada di bumi. Mari kita buka Matius pasal 25. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Nah dia cerita nih, dia mau pergi nih, ya kan. Hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, nah kata percayakan itu juga sama dengan kata Tuhan memberikannya kepadaku. Memberikannya dengan sebuah kepercayaan. Ya, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan atau berikan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Perumpamaan ini bercerita tentang 3 orang hamba yang akan ditinggal sama tuannya. Hamba pertama, dia menerima 5 talenta. Dikatakan dia menerima, ya. Dan ketika tuannya pulang, dia katakan, Tuhan telah mempercayakan, Tuhan telah memberikan aku 5 talenta. Maka aku menggandakannya. Yang kedua, Tuhan telah berikan aku 2 talenta. Maka aku juga menggandakannya. Ya. Tapi yang ketiga, saudara, apa yang dikatakan oleh hamba yang ketiga? Nah, ini yang saya mau bawa kita melihat saudara hari ini, saudara. Apa yang dikatakan oleh hamba ketiga ini? Saudara perhatikan. Hamba ketiga ini bilang apa, saudara? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Dia katakan, aku tahu
Dengan kata lain dia bilang, aku mengenal Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain, saya bacakan dalam Indonesian Modern Bible. Ya, saya suka baca beberapa versi karena kadang-kadang ada yang lebih tepat artinya, saudara. Di dalam Indonesian Modern Bible, di situ dikatakan, hamba ini berkata, hamba yang telah menerima 1 talenta juga mendekati Tuhan yang berkata, Tuhan, aku mengenalmu. Aku mengenalmu. Apa yang dia kenal tentang Tuhannya, saudara? Apa yang dia kenal tentang Tuhannya? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Ya, dalam terjemahan lain juga dikatakan Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Tuhan adalah Tuhan yang keras. Jadi ini yang dia kenal tentang siapa Tuhannya, saudara. Saudara tahu bagaimana cara pandang kita terhadap siapa Tuhan dalam hidup kita akan menentukan apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana cara pandang kita terhadap Tuhan akan menentukan apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita alami dalam hidup ini. Makanya ini hal yang paling penting, saudara. Kenapa Tuhan sampaikan ini sebelum dia naik ke atas kayu salib? Saudara, menurut saudara kira-kira Tuhannya itu Tuhan yang jahat, yang kejam, atau Tuhan yang murah hati? Jahat, kejam, atau Tuhan yang murah hati? Tuhan yang murah hati, betul? Artinya hamba ini dia salah paham, betul tidak, saudara? Ya, salah paham. Dia salah paham, dia salah mengerti tentang siapa Tuhannya. Yang dia kenal, dia bilang, aku mengenal Tuanku, aku tahu Tuhan ini adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang kejam, Tuhan yang keras, Tuhan yang menuai di mana Tuhan tidak menabur. Wih, tidak, saudara. Jadi saudara, apa yang buat dia akhirnya takut, saudara? Saudara lihat ayat berikutnya dikatakan apa? Karena itu aku apa? Takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan dalam tanah. Jadi kenapa dia takut, saudara? Kenapa dia takut? Karena dia salah paham tentang siapa Tuhannya. Saudara, kita yang sedang mengalami ketakutan hari ini. Mungkin ketakutan kita bisa berbeda-beda. Ada yang takut masa depan, ada yang takut sakit penyakit, ada yang takut apa lagi, saudara? Takut corona, ya, takut apa lagi, saudara? Takut tidak ada jodoh. Saudara, kita yang takut tidak ada jodoh. Takut apa lagi, saudara? Saudara, kita bisa deskripsikan takut rumah tangga kita, betul? Ada yang takut bagaimana anak-anak kita nanti. Itu semua ketakutan, saudara. Tapi saudara tahu, ibu dari segala ketakutan itu apa, saudara? Kita pernah belajar, ibu dari segala berkat itu apa? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu adalah ibu dari segala berkat. Kalau saudara bisa sadar akan pengampunan dosa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, maka itu akan melahirkan berkat-berkat yang lain di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Tapi ibu dari segala ketakutan apa? Ibu dari segala ketakutan adalah salah paham terhadap Tuhan. Ayat ini berkata, aku takut. Kenapa dia takut? Di ayat atasnya dijelaskan, aku kenal siapa Tuhanku. Aku tahu siapa Tuhanku. Kira-kira dia kenal betul atau kenal salah ini, saudara? Dia kenal betul atau kenal salah? Kenal salah, saudara. Dia salah paham tentang siapa Tuhan. Siapa Tuannya? Dia bilang Tuhan-Tuhan yang jahat. Tuhan-Tuhan yang menabur, menanam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Tuhan kejam. Itu yang dia kenal tentang Tuhannya. Dari situ dia takut, dia sembunyikan apa yang Tuhannya berikan. Akhirnya dia tidak bisa buat apa-apa buat Tuhannya. Beda dengan dua orang yang lain. Dua orang yang lain dikatakan mereka menerima. Mereka melihat Tuhannya adalah Tuhan yang murah hati.
Mereka melihat Tuhan adalah Tuhan yang mencintai. Saudara, makanya saya mau bawa kita melihat hari ini, saudara. Ini pesan Tuhan sebelum dia mati di atas kayu salib. Pesan yang penting, saudara, buat kita juga hari ini. Bagaimana saudara melihat, mengenal siapa Tuhan saudara, akan menentukan apa yang engkau akan alami dan engkau bisa lakukan. Bahkan untuk Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ya, kata takut di sini, ini bukan takut akan Tuhan. Yang begini, saudara, ada orang takut akan Tuhan itu ada dua arti. Takut itu yang pertama, takut dihukum Tuhan sehingga dia tidak mau dekat-dekat Tuhan. Ada orang yang takut sama Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang jahat, Tuhan adalah Tuhan yang sadis, Tuhan adalah Tuhan yang gampang murka. Akhirnya apa? Sudah, saya tidak mau dekat-dekat Tuhan, atau sudah digerakkan untuk melakukan segala sesuatu karena saudara takut dia tidak mencintai hidup saudara. Itu takut yang salah, saudara. Takut yang benar itu apa, saudara? Takut yang benar itu apa, saudara? Oh, saya coba cari di Alkitab. Saya temu di Mazmur 33 ayat 18. Apa itu takut akan Tuhan? Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ini terjemahan aslinya, mata Yahweh tertuju pada mereka yang takut akan Dia, pada mereka yang berharap akan. Nah, ini dijelaskan, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang selalu berharap akan apa? Kasih setianya. Amin, saudara. Orang yang selalu melihat Tuhan, Tuhan adalah penuh dengan kasih dan setia. Kalau saudara baca di ayat atasnya dikatakan, raja tidak bisa andalkan besarnya pasukan yang dia punya. Tidak bisa andalkan kekuatan kuda yang dia punya. Ini bicara tentang apa? Tuhan itu tidak suka dengan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dosa yang paling besar adalah dosa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, ibu dari segala dosa itu, saudara. Ya, ibu dari segala dosa adalah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itu yang terjadi di Taman Eden, saudara. Dan Tuhan benci itu. Makanya hati Tuhan sebenarnya, saudara. Hati Tuhan itu adalah, Tuhan itu ingin manusia mengenal Dia. Siapa Dia? Dia adalah Bapa. Dia adalah Tuhan yang mencintai kita lebih dari segalanya. Dia ingin kita kenal Dia. Ya, dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang apa? Berharap akan kasih setianya. Orang-orang yang selalu menyadarkan dirinya bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mereka yang selalu berkata bahwa Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Hidupku tidak bisa berjalan, aku tidak bisa terlepas dari Engkau. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Makanya kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, sebenarnya Tuhan udah nyatakan itu, saudara. Melalui kisah-kisah, Dia bagaimana Dia menyuplai, ya, Dia memberkati umatnya. Tapi itu masih kabur karena apa? Karena itu masih berupa gambaran-gambaran. Tapi ketika Yesus datang, saudara, ketika Yesus datang, Yesus menunjukkan siapa Bapa itu buat dunia. Jadi kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena kalau Yesus tidak jadi manusia, manusia tidak bisa kenal siapa Tuhan itu, saudara. Makanya Dia harus berinkarnasi jadi manusia. Manusia tidak mungkin bisa kenal Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya. Dan pewahyuan terbesar yang Dia buat adalah ketika Dia berinkarnasi jadi manusia. Dan manusia bisa lihat selama Dia di bumi apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia lakukan. Itulah siapa Bapa kita, saudara. Amin, saudara. Yesus nyatakan selama Dia berjalan di bumi. Ya, Dia penuh dengan anugerah. Orang-orang yang datang dengan Dia, orang yang sakit, setiap orang sakit berjumpa dengan Yesus, dia pasti disembuhkan. Amin, saudara. Tidak ada orang sakit ketemu Yesus, Yesus bilang, udah bertobat belum? Belum bertobat, kasih tambah sakit lagi. Tidak ada, saudara. Betul tidak, saudara? Ada tidak, saudara? Saudara pernah temukan dalam Alkitab, kalau dapat kasih tahu saya, saudara. Saya bertobat. Saya tidak pernah temukan, saudara, dalam Alkitab, kitab Injil, 4 Injil. Yesus ketemu orang sakit. Kemudian Dia bilang, kamu ada masalah apa?
sakit ini, ada dosa apa? Aduh saya masih ada dosa ini, sudah doa puasa dulu, saya tambah sakit dulu. Mungkin tadi pilek dikasih lagi batuk. Tidak ada saudara. Tidak ada saudara. Saya tidak temukan itu. Atau Yesus ketemu dengan orang yang sedang kekurangan dan dalam situasi sulit. Ada 5.000 orang tidak bisa makan. Kemudian Yesus juga lapar, dia ketemu dengan anak kecil. Bawa 5 roti, Yesus bilang, sini kasih saya 1 saja ya. Kasih saya 1 atau 2, sisanya 3 kamu bawa pulang sudah. Tidak ada saudara. Yesus ambil itu dan Yesus lipat gandakan. Amin saudara. Yesus tunjukkan apa yang dia lakukan itu sama persis dengan hati Bapa buat anak-anaknya. Amin saudara. Dia ingin tunjukkan siapa Bapa itu. Ya, makanya di dalam 5 hari terakhir dia juga sampaikan tentang perumpamaan tentang perjamuan. Kalau saudara baca nanti di rumah Matius pasal 22, itu dia gambarkan kerajaan sorga itu seperti seorang yang buat perjamuan makan yang besar. Di situ ada lembu ya. Tadi saya pikir, wah kalau bisa dimasukkan babi panggang luar biasa saudara. Cuma di Alkitab mungkin tidak diizinkan saudara. Karena konteks pada waktu itu mereka tidak makan babi saudara ya. Kalau mau dibilang hari ini saya pikir, wah semua ada saudara ya. Mau dibilang yang seafood semua ada. Ya, saudara itu gambaran dari apa? Bahwa penyediaan Tuhan itu selalu lebih besar daripada setiap apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kasih karunia Tuhan itu selalu lebih besar dari setiap apapun juga kebutuhan dalam hidup ini saudara. Itu hati Tuhan untuk kita percaya dan kita ketahui saudara. Makanya ketika kita salah paham terhadap dia itu sedih. Saudara tahu khotbah Yesus yang cukup keras saudara. Itu juga ada di 5 hari terakhir. Jadi khotbah pertama Yesus yang khotbah di muka publik itu khotbah di bukit. Itu khotbah yang terkenal. Apa itu saudara? Khotbah berbahagia, betul? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ada 9, saya catat 9. Berbahagialah. Tapi khotbah terakhir saudara tahu? Khotbah terakhir Yesus. Sebelum dia naik di atas kayu salib, di depan publik itu apa saudara? Celakalah. Wih ini khotbah yang luar biasa. Kalau saudara dibilang sama Tuhan, celaka kamu. Waduh, bagaimana saudara? Rasanya, celaka itu khotbah tidak enak, betul? Coba kita tampilkan sedikit, Matius 23. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Kenapa Yesus bilang mereka orang munafik? Kenapa saudara? Apakah mereka tidak tulus mau melakukan firman Tuhan? Mereka sungguh-sungguh saudara. Dan Paulus katakan, dia berdoa untuk bangsa Israel. Mereka sungguh-sungguh mau kenal Tuhan. Mereka radikal mau ikut Tuhan. Tapi mereka tanpa pengertian yang benar, mereka salah paham terhadap Tuhan. Ya, mereka sungguh-sungguh saudara. Mereka berusaha memelihara semua perintah. Masalahnya Tuhan berikan hukum Taurat itu bukan untuk mereka lakukan supaya mereka dibenarkan. Tuhan berikan hukum Taurat 613 aturan itu supaya untuk menyatakan bahwa mereka tidak sanggup. Tuhan kasih itu supaya apa? Supaya mereka menyerah untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bisa dicintai, diberkati, dijadikan benar oleh Tuhan dengan kekuatan mereka. Tuhan kasih beban yang tidak mungkin mereka bisa lakukan itu saudara. Masalahnya mereka salah paham terhadap Tuhan. Mereka berusaha lakukan itu sehingga apa? Mereka munafik. Munafik karena apa? Wah, di luar kelihatan mereka sempurna. Mereka bisa lakukan semua, tapi dalam hati mereka tahu, mereka gagal, mereka rapuh, mereka lemah. Tapi di hadapan Tuhan mereka selalu tampilkan yang terbaik. Saya sempurna Tuhan. Kalau mereka puasa 1 hari, saya 30 hari. Kalau mereka berdoa pendek, saya berdoa bisa panjang-panjang. Mereka selalu tampilkan yang terbaik mereka di hadapan Tuhan.
Karena mereka pikir itu yang buat Tuhan sayang sama mereka. Tapi Tuhan bilang apa? Celaka kamu. Celaka kamu. Maksudnya Tuhan bilang apa? Kamu ini kok tidak mau nyerah? Menyerahlah supaya apa? Supaya waktu kamu menyerah, kamu tahu kamu butuh juru selamat. Tapi mereka salah paham. Nah, maka ini penting saudara. Apa yang saudara percaya tentang Tuhan saudara? Jangan sampai Tuhan juga bilang, celaka kamu. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu orang munafik karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Mereka tidak bisa masuk karena apa? Dalam pemahaman mereka, ya, kalau mereka bisa lakukan semua, baru mereka bisa masuk. Ternyata mereka juga tidak mampu. Tuhan memang sengaja bikin semuanya tidak mampu. Supaya apa? Supaya mereka sadar bahwa mereka butuh juru selamat. Kasih karunia Tuhan berjalan. Mereka tidak mampu, mereka tidak berjalan sendirian. Mereka berasa, mereka tutupi itu, mereka buat seolah mereka mampu. Dan mereka kasih beban kepada orang-orang banyak. Kalau mau ikut Tuhan begini ya, kalau mau diberkati Tuhan ini ya, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan semuanya dengan sempurna. Mereka kasih beban-beban yang berat buat orang banyak sehingga apa? Orang banyak itu juga tertutup pintu mereka. Mereka kasih beban-beban yang banyak sehingga apa saudara? Orang banyak itu juga tidak bisa masuk. Dan Tuhan bilang celaka kamu. Makanya Yesus pernah bilang gini Matius 11:28. Marilah kamu yang berbeban berat dan letih lesu. Sebenarnya beban berat apa? Bukan beban berat persoalan ekonomi, bukan beban berat persoalan yang lain sebenarnya. Karena mereka ada beban kuk agamawi yang begitu berat yang dipasang oleh ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama. Kalau kamu mau diberkati, kamu buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Itu berat buat mereka sehingga mereka selalu merasa tertuduh. Mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan bilang apa? Marilah kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kalian apa? Kelegaan. Bahasa Inggrisnya rest. Peristirahatan. Yesus sudah tunjukkan. Kalian tidak mungkin bisa lakukan itu. Beristirahat dalam aku. Amin saudara. Yesus sudah bilang itu saudara. Tapi mereka tetap tidak mengerti. Sampai dia harus naik di atas kayu salib saudara. Makanya dia kasih pesan sebelum dia naik di atas kayu salib. Dia marah besar sama itu ahli Taurat. Orang Farisi. Karena mereka taruh beban-beban yang berat. Buat orang-orang juga salah paham terhadap Tuhan. Buat orang-orang salah mengerti terhadap Tuhan. Waktu saya mengerti ini. Tuhan tolong saya. Supaya saya jangan sampaikan pemahaman yang keliru tentang siapa Bapa terhadap umat Tuhan. Saya taruh kuk lagi, beban yang berat lagi pada umat Tuhan. Sehingga waktu mereka mau datang sama Tuhan, sepertinya kok berat sekali. Amin saudara. Tuhan bilang apa? Hamba yang ketiga ini. Dia salah paham terhadap Tuhan. Dia salah mengerti siapa Tuhan. Kita punya Tuhan yang mencintai kita lebih dari segalanya. Amin saudara. Ya. Apa yang buat Tuhan itu sedih saudara? Menurut saudara apa yang buat Tuhan itu marah? Di dalam Alkitab pernah tertulis tidak Tuhan Yesus marah? Ayo, di mana saudara? Pada waktu dia membalikkan itu dia sepertinya marah tapi tidak tertulis dia marah. Itu sikapnya sepertinya dia marah. Mungkin dia marah tapi tidak tertulis kata dia marah. Saudara boleh cari, tidak ada kata dia marah di situ. Ada satu peristiwa di mana tertulis Yesus berduka cita dan marah. Di mana saudara? Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat apa? Jadi mereka ini sebenarnya percaya tidak kalau Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit?
Percaya tidak saudara? Percaya, mereka bilang, mereka mengamat-amati Yesus bukan untuk mencari tahu Yesus bisa sembuhkan atau tidak saudara. Mereka mengamat-amati Yesus untuk cari tahu apakah Yesus itu sembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak. Supaya apa? Supaya bisa mempersalahkan. Lihat saudara, bagaimana hati mereka. Ya, hati mereka bukan kepada orang-orang yang dipulihkan. Hati mereka lebih kepada aturan yang diberikan. Next terus. Kata Yesus pada orang yang mati sebelah tangannya, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tapi mereka diam saja. Ayat yang kelima. Nah, saudara perhatikan. Yesus apa? Berduka cita. Karena apa? Kedegilan mereka. Degil itu apa saudara? Degil itu bukan dekil, kotor ya. Degil itu apa? Degil itu keras, kekerasan hati mereka. Hati mereka yang keras itu saudara. Hati mereka yang tidak bisa lihat. Ya, salah paham terhadap Tuhan. Hati mereka yang salah paham terhadap siapa Bapa itu, siapa Tuhan itu. Yesus berduka cita saudara. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan apa? Firman Tuhan katakan apa? Dengan apa? Marah. Wah, Yesus ini cool saudara. Karena dia marah, dia tidak perlu obrak-abrik saudara. Tapi firman Tuhan berkata, dia marah. Dia marah. Dia berduka cita. Ya, ia memandang sekelilingnya kepada mereka lalu ia berkata pada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saudara, Yesus marah, Yesus sedih, Yesus berduka cita. Karena apa? Karena hati orang yang keras, orang yang salah paham terhadap Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara salah paham terhadap Tuhan, hari ini saudara salah paham terhadap Tuhan, saudara salah mengerti dia, ya, saudara salah paham terhadap Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, hari ini Tuhan bisa murka sama kita tidak? Orang percaya. Tuhan bisa murka tidak? Bisa tidak? Kita orang percaya loh, bukan orang dunia. Orang percaya, bisa tidak? Siapa yang bilang tidak? Ini jawabannya. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya. Wah, saudara, dikatakan aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah. Saya tanya sama saudara, kenapa Tuhan harus bersumpah? Apakah perkataan Tuhan itu masih diragukan? Kalau seseorang bersumpah di pengadilan, itu untuk bersumpah dengan sesuatu yang lebih tinggi, betul? Tidak mungkin dia bersumpah demi dirinya sendiri. Dia bersumpah untuk memberikan kepastian bahwa apa yang dia katakan itu adalah benar, betul? Itu bersumpah. Nah, Tuhan kenapa mesti bersumpah? Tuhan tidak ada yang lebih tinggi dari dia, makanya dia katakan dia bersumpah demi dirinya sendiri. Kalau Tuhan bersumpah, itu bukan untuk memberikan kepastian buat dirinya bahwa apa yang dia katakan benar. Waktu Tuhan sampai harus bersumpah, itu artinya untuk memberikan kepastian buat kita yang dengar hari ini bahwa apa yang dia katakan itu adalah suatu kepastian dan kebenaran. Amin saudara. Jadi kalau kita sampai ragu apa yang Tuhan katakan dia bersumpah, tidak tahu lagi dia harus buat apa saudara. Firman Tuhan katakan apa yang dia sumpah? Aku bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau. Amin saudara. Ini janji Tuhan bukan? Saudara tahu? Yesaya 54 itu sudah Yesaya berapa? Yesaya berapa? 53, ini bukan pertanyaan yang menjebak sudah. Setelah 5, sebelum 54, 5, saudara tahu apa isinya 53? Apa isi Yesaya 53? Yesaya 53 itu yang akan kita peringati hari Jumat nanti.
Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Orang salah mengerti, dia tidak berubah-ubah lagi. Orang tidak kenal dia, padahal penyakit kita yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya kita telah dijadikan sembuh. Yesaya 53 itu bicara tentang karya Kristus di atas kayu salib. Dengan kata lain Tuhan mau berikan kita jaminan hari ini setelah kita melihat karya Kristus. Itu adalah jaminan bahwa Tuhan tidak akan lagi murka terhadap hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kenapa Tuhan tidak murka? Apakah Tuhan melunak sama dosa? Tuhan kompromi sama dosa? Tidak saudara. Sekali lagi Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Kalau Tuhan hari ini tidak murka sama hidup saudara. Karena 2000 tahun yang lalu setiap murka yang harusnya saudara dan saya ambil telah dipindahkan di dalam tubuh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Amin saudara. Sehingga hari ini firman Tuhan katakan, aku tidak akan murka lagi sama hidupmu. Kalau saudara baca Yesaya 54 ayat yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Ada lagunya. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari bukit-bukit itu apa? Gunung-gunung itu apa? Persoalan. Gunung-gunung itu masalah, persoalan. Masalah itu bisa beranjak. Masalah yang saudara alami itu tidak selama-lamanya. Amin. Masalah apapun itu ada expire-nya. Mungkin hari ini saudara mengalami masalah ekonomi, ada expire-nya. Hari ini saudara ngalamin sakit di tubuhmu, ada expire-nya. Saudara mungkin mengalami masalah apapun juga, ada expire-nya. Amin saudara? Katakan samping kiri kananmu, ada expire-nya. Wah berarti banyak masalah dong. Tapi firman Tuhan bilang saudara, gunung bisa beranjak, bukit bisa bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ini yang mesti kita percaya tentang siapa Tuhan kita. Ya. Dan waktu kita salah paham itu, Yesus sampai dia berduka saudara. Dia sampai marah. Karena dia seperti dia bilang, aku ini punya segalanya. Tapi kenapa kamu salah paham terhadap aku? Ya. Nah, saya ingin tunjukkan Roh Kudus juga berduka. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 dan 30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia, ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang telah memeteraikan kamu menjelang hari. Jadi Roh Kudus ada dalam hidup kita hari ini. Dia bisa berduka. Apa yang dia buat dia berduka? Ya, ayat 29. Dikatakan apa? Ada perkataan yang kotor. Perkataan kotor itu apa? Ya mungkin perkataan-perkataan yang kotor, yang sia-sia. Tapi ini juga dijelaskan. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Dengan kata lain, Roh Kudus itu akan senang ketika seseorang itu dikuatkan dengan mendengar berita kasih karunia. Ketika seseorang mendengar tentang berita tentang siapa Bapa kita, siapa Tuhan dalam hidup kita, maka dia disenangkan. Waktu kita salah menjelaskan tentang siapa Tuhan, siapa Bapa kita di sorga, dia sama seperti Yesus. Yesus bisa berduka, Yesus bisa marah, Roh Kudus juga bisa berduka saudara. Makanya waktu saya tahu kebenaran ini, saya bilang Tuhan, saya mau berdoa Tuhan setiap kali saya menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman itu menyingkapkan siapa Tuhan, siapa Bapa kita. Sehingga orang yang mendengar, dia bisa beroleh dibangun saudara. Ada sebuah kekuatan yang mendengar. Kalau saudara dengar berita tentang kasih karunia siapa Tuhan kita, saudara pulang ada sebuah sukacita, ada sebuah kekuatan. Amin saudara. Tapi kalau saudara datang ke gereja, saudara pulang, saudara semakin merasa terhukum, saudara semakin merasa Tuhan tinggalkan hidup saudara, saudara datang udah berat, pulang lebih berat lagi saudara.
Saudara datang udah sakit, pulang lebih sakit lagi. Karena saudara salah kenal siapa Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Kalau saudara mengenal dia, siapa Tuhan dalam hidupmu. Waktu engkau sakit, sekalipun engkau dalam keadaan sakit, engkau tahu Tuhan ada buat hidupmu. Dia tidak pernah tinggalkan hidupmu. Amin saudara. Dia tidak pernah biarkan kau berjalan sendirian. Dan engkau punya pengharapan, aku tahu. Mungkin hari ini aku masih sakit, tapi aku percaya aku punya Tuhan yang mau aku disembuhkan. Amin. Kalau engkau ngalami masalah, engkau ngalami tantangan, apapun juga bentuknya saudara. Waktu engkau kenal dia, aku punya Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak menanam dan dia mau ambil. Bukan Tuhan yang kejam, bukan Tuhan yang kasar, bukan Tuhan yang jahat. Tapi Tuhan yang memberi. Saudara ingat 2 orang itu? Hamba itu, yang pertama 5 dan 2. Mereka bilang, Tuhan terima kasih buat apa yang Tuhan berikan. Buat apa yang Tuhan berikan. Kasih karunia itu selalu bicara tentang apa yang dia berikan buat hidup saudara. Amin saudara. Coba kita buka 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan 8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatiranmu. Saudara tahu apa yang bisa buat saudara bisa ayat ini berkata serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Nya itu siapa? Tuhan. Ya. Kenapa kita bisa serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena kita percaya Tuhan itu apa? Dia yang memelihara kita. Dengan kata lain saudara, kalau kita tidak bisa serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena kita tidak percaya bahwa Tuhan itu yang memelihara. Ayat berikutnya saudara, ayat yang ke-8. Nah ini saudara, sadar dan berjaga-jaga, lawan kita siapa saudara? Iblis. Ingat, lawan kita bukan mertua kita, bukan menantu kita, bukan siapa lagi saudara? Bukan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Mungkin kita bisa berkata, engkau iblis ini. Engkau dipengaruhi oleh iblis. Bisa saja orang, ya, lawan kita bukan orang-orang, bukan darah dan daging, saudara. Amin. Ya, lawan kita adalah siapa? Iblis. Berjalan keliling, sama seperti apa? Singa. Ya, dia sama seperti singa, dia bukan singa. Karena apa? Dia singa yang ompong. Karena apa? Kalau singa betulan, dia mau cari makan, dia tidak mengaum-ngaum. Betul saudara? Singa kalau betulan itu cari makan pasti dia diam-diam. Masa ada singa yang mau cari makan dia mengaum-mengaum? Ada tidak saudara? Pasti mangsanya udah lari dulu, betul? Dia mengaum, wow, masih, ada singa, pasti lari saudara. Singa itu dia diam-diam, tiba-tiba dia terkam. Iblis itu seperti singa, dia cuma seperti singa. Dan senjatanya adalah mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat apa? Artinya ada yang dapat ditelan, ada yang tidak dapat Siapa yang dapat ditelan oleh iblis saudara? Ayat atasnya itu, ayat 7. Ayat 7 bicara apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada, artinya orang yang dapat ditelan oleh iblis, aumannya itu adalah orang yang tidak menyerahkan segala kekhawatirannya kepada, amin saudara. Orang yang tidak menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Kenapa dia tidak menyerahkan segala kekhawatirannya? Karena dia salah paham sama Tuhan. Karena dia salah paham sama Tuhan. Iblis mengaum. Apa yang dia aumkan saudara? Apa yang dia aumkan? Ini bukan sekedar mengaum. Coba kita baca di dalam Amsal pasal 19 ayat 12. Amsal 19 ayat 12. Kemarahan raja adalah seperti apa? Raung singa muda, tapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Dengan kata lain, saudara, iblis itu mengaum untuk menggambarkan bahwa sang raja
Sang raja sedang apa? Bukan meraung, yang meraung itu singa. Sang raja sedang apa? Siapa raja itu? Tuhan, betul? Raja itu siapa? Tuhan. Waktu iblis mengaum, sebenarnya dia sedang racun pikir saudara. Tuhan sedang marah, Tuhan tinggalkan hidupmu. Tuhan sedang murka, Tuhan tidak sayang sama hidupmu. Tuhan tidak peduli sama hidupmu. Itu auman iblis saudara. Itu aumannya terus yang masuk dalam pikiran kita. Dia mengaum. Waktu kita percaya, iya ya, saya kok sakit tidak sembuh-sembuh. Jangan-jangan Tuhan tinggalkan saya. Jangan-jangan Tuhan tidak peduli sama saya. Jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi saya. Saya kok punya masalah, tidak beres-beres. Jangan-jangan Tuhan itu punya hati yang busuk sama saya. Saudara, begitu saudara salah paham sama Tuhan, aumannya itu masuk dalam hidup saudara, saudara tidak mungkin bisa serahkan segala kekhawatiranmu sama Tuhan. Karena apa? Saudara tidak percaya bahwa Dia yang memelihara hidup saudara. Amin. Dia yang memelihara hidup kita. Saudara tahu tipu daya iblis itu dari dulu sekarang dan selamanya sama. Dia tipu Adam dan Hawa bagaimana? Hawa, itu kan ada, bukankah Tuhan bilang bahwa semua pohon tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Hawa bilang apa? Tidak, yang tengah saja tidak boleh. Oh begitu, iya karena Tuhan itu sebenarnya Tuhan itu punya maksud tersembunyi. Dia tidak mau kalian makan karena apa? Karena dia takut dia disamai sama kalian. Tuhan itu tidak sungguh-sungguh baik kok. Tuhan itu iya kadang baik karena tidak baik. Nah saudara, kalau pikiran-pikiran itu masuk dalam pikiran saudara, tengking itu. Amin. Itu buat saudara salah paham sama Tuhan. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Roh Kudus. Amin saudara. Jangan biarkan auman itu masuk. Jangan biarkan pikiran itu masuk. Kalau saudara makan itu, saudara terjebak auman itu, saudara ditelan sama dia. Amin saudara. Dia punya cara seperti itu. Makanya setiap kali engkau mengalami masalah dan kemudian ada suara-suara yang buat engkau ragu sama Tuhan, tolak itu. Suara-suara yang buat engkau mulai salah paham sama siapa Tuhan dalam hidup saudara. Engkau mulai ragu dia Bapa yang baik atau tidak. Engkau mulai ragu bahwa dia Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai hidupmu atau tidak. Tolak itu. Tolak setiap pikiran itu. Karena itu bukan dari Tuhan. Amin saudara. Jangan salah paham terhadap Tuhan. Waktu engkau mengenal siapa Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau tahu dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mencintai hidup saudara. Ya, kalau kita salah dia disiplin. Bukan berarti dia terus biarkan kita sembarangan. Tapi dia tidak pernah disiplin kita dengan dia kasih kita kecelakaan, sakit penyakit, bahkan kematian. Dia disiplin kita dengan situasi, dengan firman-Nya. Dia Bapa yang mencintai hidup saudara. Amin saudara. Dia tidak pernah murka, karena murka itu bicara tentang penghukuman. Murka itu bicara tentang kebinasaan. Dia Bapa yang mengasihi hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ini yang mesti kita mengerti. Kita mesti kenal dia sungguh-sungguh. Bahkan saat engkau dalam keadaan yang terberat sekalipun, engkau tahu dia tidak pernah biarkan kau berjalan sendirian. Itu yang membangkitkan iman saudara. Kalau saudara dalam ketakutan, iman saudara tidak bisa bangkit. Tapi kalau saudara sadar bahwa Tuhan ada bersama saudara, ketakutan itu sirna. Amin saudara. Ketakutan yang sirna buat iman saudara bangkit. Iman saudara yang bangkit itu buat saudara bisa berjalan dalam hidup ini. Apapun pergumulan dan tantangan di dalam hidup ini. Amin saudara. Ini pesan Tuhan. Ini yang Yesus ajarkan beberapa hari sebelum dia naik di atas kayu salib. Ini juga buat kita hari ini. Amin saudara.